Padi merupakan salah satu komoditas global yang dihasilkan dan dikonsumsi oleh penduduk Asia. Indonesia menjadi salah satunya. Untuk itu, produksi padi harus terus ditingkatkan seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Peningkatan indeks pertanaman atau IP menjadi pilihan yang sangat penting dan strategis. Hal ini bisa diwujudkan dengan program Indeks Pertanaman Padi 400 atau IP Padi 400. Program IP Padi 400 artinya petani diharapkan menanam dan memanen padi 4 kali secara rotasi dalam setahun pada hamparan lahan yang sama. Dua hal utama untuk mendukung program ini, yaitu rekayasa sosial dan rekayasa teknologi. Rekayasa sosial dilakukan agar seluruh stakeholder berperan aktif mendukung kegiatan ini, mulai dari kepala daerah, penyuluh POPT, sampai perangkat desa. Jadi untuk mendukung IP 400 itu kan ada rekayasa sosial dan juga ada rekayasa teknologi. Untuk di rekayasa sosial itu, jadi itu perlu kerjasama antar semuanya gitu. Jadi ketika kita sudah mulai menerapkan IP 400, pemerintah daerah komit gitu kan, menyediakan apa saja yang memang diperlukan oleh petani untuk menuju IP 400. Kemudian kerjasama antar petani melalui kelompok tani, kemudian melalui Gapoktan, gabungan kelompok taninya, dan juga dukungan dari POPT, jadi pengendali organisme pengganggu tanaman, dan juga para penyuluh gitu. Rekayasa teknologi itu ada berbagai macam. Yang pertama tentu adalah varietas, yaitu menggunakan varietas yang genja dan varietas yang super genja. Nah, kemudian berikutnya adalah persemaian. Karena ini waktunya sangat mepet, teknologinya apa? Yaitu adalah dengan sistem culik atau dengan dapok. Kemudian setelah itu pada saat tanam itu dilakukan dengan mesin transplanter. Terus kemudian pada saat olah tanah, jadi olah tanah itu karena tadi harus cepat, teknologi apa yang digunakan? Yaitu adalah menggunakan mekanisasi, menggunakan traktor roda 4. Selanjutnya adalah yang tak kalah penting adalah bagaimana kita untuk manajemen pupuknya. Jadi kita harus memberikan pupuk itu yang sesuai dengan spesifikasi lokasinya. Lalu pada saat panen itu dilakukan atau dibantu dengan mekanisasi lagi dengan combine harvester sehingga panennya menjadi lebih cepat, lebih efisien, hemat waktu, hemat tenaga kerja. Program IP Padi 400 merupakan upaya meningkatkan produksi padi nasional tanpa memerlukan tambahan fasilitas irigasi dan pembukaan lahan baru. Lahan yang potensial untuk pelaksanaan program ini diantaranya adalah lahan dengan irigasi teknis maupun sederhana atau lahan tanpa irigasi, yaitu lahan dengan sumur dalam atau embuk. Untuk menjamin keberhasilan, ada 4 syarat, yakni: pertama, satu hamparan yang waktu tanamnya serempak dengan luas minimal 25 hektar. 2. Petak tersier yang dekat saluran sekunder. 3. Air tersedia selama 11 bulan. 4. Bukan daerah endemik hama penyakit. Program IP Padi 400 perlu dikelola dengan baik karena rawan gagal apabila terjadi ledakan hama dan penyakit, kelangkaan air irigasi, dan kekurangan oksigen karena tanah melumpur sepanjang tahun. Penyerapan hara yang berasal dari tanah meningkat dan dapat mempercepat terjadinya ketidakseimbangan unsur hara dalam tanah, sehingga harus diimbangi dengan pemberian unsur hara yang tepat melalui pemupukan. Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan atau pengembangan program IP Padi 400, perlu memperhatikan beberapa hal berikut ini sebagai asupan teknologi, yakni: 1. Pola tanam dan pergiliran varietas. 2. Pemilihan varietas. 3. Persemaian. 4. Pengolahan tanah. 5. Cara tanam. 6. Pengairan. 7. Pemupukan. 8. Pengendalian hama dan penyakit. 9. Panen dan pasca panen. 1. Pola tanam dan pergiliran varietas. IP Padi 400 diterapkan berdasarkan pada pola hujan tahunan Oktober sampai dengan Maret atau Okmar sebagai musim hujan dan April sampai dengan September atau Asep sebagai musim kemarau. Pada IP Padi 400, pola tanam padi dibagi menjadi 4 kali per tahun. Ya, IP 400 terbagi dalam 4 masa tanam. Cara berpikirnya sederhana. Kapan kita panen, itu harus kita desain pada saat harga gabah panenan kita harganya tinggi.
Kemudian yang kedua, syukur-syukur produktivitasnya juga tinggi. Maka caranya adalah kalau di sekitar Pulau Jawa saya rasa sama, itu panenlah pada bulan Januari, karena Januari akhir itu harga padi luar biasa tinggi, produksinya cukup tinggi. Bulan April karena semua panen raya yang lahan-lahan tada hujan juga ikut panen, maka bulan April cenderung harganya biasa atau boleh dibilang harga rendah. Produktivitasnya biasa karena masa itu adalah masa banyak kena hujan. Kemudian di bulan Juli harganya cukup tinggi, produktivitasnya tinggi. Bulan Oktober harganya sangat tinggi, produktivitasnya sangat tinggi, fotosintesisnya maksimal. Nah, sementara hama-hama juga tidak terlalu banyak, biasanya di bulan-bulan seperti itu. Sedangkan untuk skenario pola tanamnya, petani bisa mengikuti pola pada tabel berikut ini. Untuk mengejar tercapainya panen dalam 1 tahun 4 kali, maka diperlukan penggunaan benih dengan varietas genjah dan sangat genjah. Dan dalam praktiknya, penting dilakukan pergiliran varietas. Jadi di IP 400 itu ada pergiliran yang namanya pergiliran varietas. Jadi musim tanam 1 varietasnya genjah misal. Musim tanam kedua yang sangat genjah. Musim tanam ketiga genjah dan yang terakhir sangat genjah. Itu perlu diatur. Kenapa? Karena jika tidak ada pergiliran varietas, maka yang terjadi adalah ledakan hama dan penyakit. Karena itu pada IP 400 itu perlu kontrol untuk pengendalian hama dan penyakitnya, dan salah satunya melalui pergiliran varietas. 2. Pemilihan varietas. Penerapan rekayasa teknologi IP Padi 400 yang kedua adalah pemilihan varietas. Varietas sebaiknya dipilih berdasarkan umur tanam serta ketahanan terhadap hama dan penyakit. Untuk pilihan, varietas bisa didasarkan pada tabel berikut ini. Tiga, persemaian. Penerapan teknologi selanjutnya yakni pada persemaian. Pada IP Padi 400, benih harus disemai 15 hari sebelum panen, sehingga bibit segera bisa ditanam ketika lahan siap. Bila tidak tersedia lahan khusus untuk persemaian, maka dapat dilakukan persemaian culikan dan dapok. Persemaian dibuat di luar lahan atau di kotak atau besek dengan media tanah dan bahan organik seperti kompos atau pupuk kandang. Itu medianya campuran antara tanah gembur atau kalau di sini ladu kebetulan banyak, dicampur dengan pupuk kandang, kemudian mungkin 1:4, 1:3, pupuk kandangnya sedikit saja. Kemudian ditebar, ketebalannya kurang lebih 1 cm cukup. Nah, kemudian si bibit padi yang sudah tumbuh kecil-kecil itu kita tebar sesuai kerataannya, sesuai dengan spek yang biasanya orang melakukan penebaran benih. Nah, itu kemudian kita tutup dengan medianya tadi kurang lebih, sehingga sebelum kita tutup, kita basahin dulu itu air, kemudian biasanya kita padatkan dengan sapu lidi sambil meratakan si bibit itu kita ini. Kemudian kita tutup tambahan dengan medianya tipis. Setelah itu kita tutup di hari pertama sampai ketiga dengan cover di atasnya. 3 hari pertama itu tetap disiram, tapi dalam airnya hanya ngenain tutupnya, covernya. Nanti setelah hari keempat dibuka, kemudian dilakukan penyiraman sehari 2 kali. Untuk persemaian dalam pemilihan benih harus diperhatikan. Benih yang disemai harus bermutu, bersertifikat, bernas, serta tahan terhadap penyakit. Untuk kebutuhan benih pada setiap hektarnya, yakni 25 kg. 4. Pengolahan tanah. Berikutnya adalah cara pengolahan tanah. Jerami hasil panen dapat dikumpulkan dan dicacah untuk dibuat kompos. Cara pengolahan tanah pada pola IP Padi 400 hampir sama dengan pengolahan tanah yang sudah biasa dilakukan oleh petani. Perbedaannya adalah pengolahan tanah untuk IP Padi 400 disiapkan dalam 7 hari setelah panen. Pada sistem olah tanah sempurna, tanah ditraktor dengan bajak singkal untuk membalik tanah, kemudian tanah sedikit digenangi air kurang lebih setinggi 1 cm. Selanjutnya, lahan siap ditanami dengan bibit padi yang berumur 21 hari. 5. Cara tanam. Berlanjut pada teknologi IP Padi 400 berikutnya, yaitu pada cara tanam.
Teknik legowo dapat diterapkan pada sistem penanaman IP padi 400. Namun yang lebih utama adalah penggunaan mesin transplanter saat tanam, sehingga dapat mempercepat proses penanaman padi. 6. Pengairan. Selanjutnya adalah pengairan. Pengairan pada IP 400 menjadi salah satu aspek vital. Pada IP padi 400, ketersediaan air untuk tanaman memang harus terjamin keberadaannya. Yang perlu diperhatikan di IP 400 adalah ketersediaan air. Jadi air harus tersedia sepanjang musim. Nggak harus banyak, tetapi tersedia, ada. Karena tanaman padi itu kan nggak perlu banyak air yang harus sampai tinggi ketinggiannya untuk itu nggak, tapi macak-macak saja sudah cukup. Yang penting apa? Daerah untuk perakarannya itu lembab. Jadi air tersedia dalam jumlah yang cukup. Poinnya di situ untuk yang akan melaksanakan IP 400 dan itu dilakukan di satu hamparan yang luas. Jadi masing-masing petani bekerja sama, satu pengairan semuanya. Seperti itu. Idealnya, IP 400 memang dilakukan di lahan sawah irigasi. Teknologi ini dapat diterapkan di lahan yang susah air, seperti yang diterapkan oleh Heri Sunarto yang bisa mengatasinya dengan integrated farming. Kekurangan air pada lahannya diatasi menggunakan sumur bor sebagai sumber air. Kemudian, air ditampung ke kolam ikan yang dapat digunakan untuk mengairi sawah. Air dari kolam yang mengandung kotoran ikan dan sisa pakan yang bisa digunakan sebagai pupuk organik. 7. Pemupukan. Di tahap selanjutnya yakni pemupukan. Pada pengolahan tanaman terpadu, penggunaan pupuk bisa disesuaikan dengan kebutuhan tanaman dan ketersediaan hara dalam tanah. Rekomendasi pemupukan dapat dilihat dalam link berikut ini. Pada teknologi IP padi 400, konsep zero waste dapat diterapkan. Penggunaan pupuk kimia dikurangi secara bertahap dan penggunaan pupuk organik ditambahkan. Limbah organik seperti sisa jerami atau tanaman, sampah rumah tangga, kotoran hewan atau ikan, arang sekam, dan abu bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan pupuk organik untuk pemeliharaan kesuburan tanah. 8. Pengendalian hama dan penyakit. Selain itu, pada penerapan pola tanam IP padi 400, hama dan penyakit harus dikendalikan dengan baik. Pengendalian dini bisa dimulai dari pemilihan varietas. Sedangkan untuk hama dan penyakit utama yang perlu mendapatkan perhatian adalah hama tikus, warna coklat, penggerek batang, penyakit tungro, blas, dan hawar daun bakteri. 9. Panen dan pasca panen. Untuk memaksimalkan teknologi IP padi 400, perlu memperhatikan proses panen dan pasca panen. Pemanenan bisa dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Panen padi ideal dilakukan saat gabah matang, yakni kadar air gabah 22-26% atau 90-95% gabah sudah menguning. 2. Pemanenan dapat dilakukan dengan menggunakan mesin combine harvester. 3. Penggunaan alat perontok harus dilengkapi dengan tirai penutup dan alas yang cukup luas. 4. Penjemuran bisa menggunakan lantai jemur dari semen, anyaman bambu, atau plastik. 5. Kematangan gabah dan jenis alat penggilingan sangat menentukan rendemen, tingkat kehilangan hasil, dan mutu beras yang dihasilkan. 6. Perawatan hasil baik gabah maupun beras menggunakan wadah karung supaya terhindar dari hama gudang. IP padi 400 merupakan teknologi pertanian yang bisa diterapkan oleh seluruh petani di Indonesia dengan memperhatikan faktor-faktor teknologi maupun sosial. Tentunya IP padi 400 bisa mencapai keberhasilan. IP padi 400 terbukti bisa banyak kebermanfaatan bagi petani, baik dari segi pendapatan maupun pertanian yang lebih ramah lingkungan. Ya, kalau kelebihan IP 400, pertama dari sisi komersil dulu ya, kita bicara uang dulu. Kita menaikkan produksi 30 sampai boleh dibilang 30 sampai 35% dalam 1 tahun tanpa menambah lahan. Itu otomatis dalam waktu sangat cepat bisa kita capai. Ya. Yang kedua, karena IP 400, maka memutus mata rantai hama itu dan bukan hanya hama, gulma dan lain-lain itu bisa dilakukan secara maksimal. Karena meniadakan waktu mereka untuk berkembang biak. Yang ketiga, kita sudah otomatis akan melakukan
pola penanganan lahan secara bijak, karena mengkombinasikan pupuk organik dari peternakan kita, dari perikanan kita, ditambah sehingga serapan pupuk kimianya kecil. Artinya apa? Lahan kita menjadi lahan sehat. Makanya IP 400 ini akhirnya terjadi proses perbaikan struktur hara tanah. Dan itu produktivitasnya juga menjadi lebih baik. Ini yang kelebihan dari IP 400 yang kita rasakan. IP Padi 400 menjadi terobosan menghadapi perubahan iklim yang tidak menentu agar persediaan pangan tetap tersedia. Tak hanya itu, IP Padi 400 bisa menjadi alternatif solusi untuk luas lahan pertanian Indonesia yang terus menurun. Kementerian Pertanian optimis dengan menerapkan IP Padi 400 mampu menjamin ketersediaan beras nasional. IP Padi 400 merupakan jawaban akan cita-cita Indonesia untuk swasembada beras menuju lumbung pangan dunia.